Salam, saat ini kita merayakan Paskah pertama, yaitu peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dengan tema Kuasa Kebangkitan Yesus. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Yesus, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita rayakan hari ini. Pesta Paskah, hari besar yang sangat bersejarah ketika Yesus menang melawan kuasa maut dan dosa. Karena itu, kita juga diajak untuk turut memberitakan kebangkitannya. Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Dia benar-benar bangkit. Ketika Yesus bangkit pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Dia menampakkan dirinya kepada para perempuan dan kepada murid-muridnya. Kemudian mereka pergi untuk memberitahukannya juga kepada murid yang lain. Karena itu, marilah kita juga turut memberitakan kebangkitannya. Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Dia benar-benar bangkit. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebagaimana Yesus sudah bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Sebagaimana Yesus yang menang, kita juga akan dimenangkan melawan kuasa dunia ini. Di tengah kondisi wabahnya virus corona COVID-19 ini, kita masih dapat merayakan Paskah dalam suasana duka dan penuh dengan pergumulan. Saat ini kita menyaksikan banyak saudara kita yang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemik COVID-19. Kita harus beribadah di rumah masing-masing, yang biasanya secara ragawi kita berkumpul di gereja, bersukacita untuk merayakan kemenangan Yesus Kristus mengalahkan maut. Namun, melalui perayaan Paskah ini, kita tetap disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan nama-Nya yang agung itu. Dan sebagai tanda sukacita kita atas kemenangan itu, marilah kita saling menyapa. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut kebangkitan Yesus dengan sukacita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 93 ayat 1-3, Maut Sudah Dikalahkan.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Yesus Kristus adalah hidup, yang telah mati tapi bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dialah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Tuhan pada Minggu Paskah ini tertulis di dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. Beginilah bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Kristus, saat ini kita berdiri di hadapan Allah, tepatnya di pesta besar peringatan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sejenak merenung dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita bersaat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan sumber kasih, kami mengakui betapa besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami manusia berdosa. Engkau menerima siksaan, dihina, dan diolok-olok demi kehidupan kami, hingga mati di kayu salib demi keselamatan kami. Tetapi, apakah yang sudah kami perbuat sebagai balasan kebaikan-Mu? Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat di dalam hidup kami.
Kami sering tidak melakukan kehendak-Mu. Kami tidak mengenal dosa yang kami perbuat. Iman kami tersesat karena kami mementingkan keinginan duniawi. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita di Minggu Paskah hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikianlah bunyinya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Pujilah Sang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita hari ini tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah suatu realita yang amat pahit, apalagi jika itu terjadi dengan orang-orang yang amat dekat dan amat kita kasihi. Demikianlah yang terjadi dengan kematian Tuhan Yesus, karena dia mati akibat tindakan kekerasan dari orang-orang yang membenci dan yang memusuhinya. Hal itu membawa kesedihan dan keputusasaan yang amat dalam di hati murid-muridnya. Demikian juga yang terjadi bagi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sehingga setelah Sabat lewat, mereka merencanakan akan datang kembali untuk mengawetkan tubuh Tuhan Yesus dengan rempah-rempah dan dengan minyak mur, sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 1. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Pagi hari, ketika orang-orang masih tertidur pulas, kedua wanita ini telah datang ke kuburan Tuhan Yesus. Kedua perempuan itu tiba di pekuburan. Namun apa yang terjadi? Gempa bumi yang hebat terjadi. Karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang, serta menggulingkan batu itu lalu duduk di atasnya. Ketika merasakan gempa bumi terjadi, kedua perempuan itu menjadi sangat ketakutan. Akan tetapi, malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sambil merasa ketakutan dan bercampur sukacita yang besar, mereka pun segera pergi memberitahukan peristiwa itu kepada murid Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah suatu berita yang menggemparkan, namun sekaligus mendatangkan sukacita yang amat besar. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan rekayasa manusia, tapi satu fakta, suatu peristiwa yang nyata dan benar-benar terjadi. Kubur kosong adalah bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus dari kematian bukanlah dongeng 1001 mimpi, melainkan sebuah kebenaran. Ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Kebangkitannya membuktikan bahwa maut dan kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Ini adalah berita sukacita besar bagi kita orang yang percaya. Sebab apabila Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah iman kepercayaan kita, dan sia-sialah pemberitaan Injil di muka bumi ini, sebagaimana dikatakan oleh Paulus. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang pasti dan kabar sukacita bagi seluruh dunia yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh pesan malaikat kepada para perempuan itu, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, perayaan Paskah tentu punya tempat tersendiri dalam tradisi gereja kita, bahkan dalam pandangan kita masing-masing. Seyogianya pada masa-masa Paskah ada beragam momen yang biasa dilakukan untuk merayakan pesta Paskah. Dan tak ketinggalan pula dengan semangat para anak-anak sekolah minggu dengan sukacita mengadakan kegiatan mencari atau menghias telur Paskah di pagi hari. Namun tahun ini semua itu berubah. Pembatasan interaksi fisik yang ditetapkan di banyak tempat demi mencegah penularan COVID-19 tentu membuat perkumpulan jemaat dalam merayakan Paskah tidak dimungkinkan di gedung-gedung gereja. Pandemi COVID-19 yang sedang mewabah dan sedang menggoncang dunia secara global, melebihi dari goncangan gempa bumi yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tentu keadaan itu membuat kecemasan, ketakutan, kesedihan yang tak terkatakan. Dan situasi ini juga
membuat kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, stay at home, social distancing. Marilah memahami bahwa ibadah di tengah keluarga kita masing-masing tidak kalah maknanya dengan ibadah di gedung gereja dalam situasi sekarang ini. Sesungguhnya dengan wabah pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan bahwa kepanikan, kecemasan, dan ketakutan, keputusasaan, bahkan kematian ternyata begitu dekat dengan kita. Hal itu pun telah merenggut kehidupan dan harapan orang-orang yang kita kasihi. Dalam segala keadaan ini, kita disapa oleh berita Paskah. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Kristus telah mengalahkan hal yang paling menakutkan sekali di dunia ini, yaitu maut dan kematian. Dengan demikian, perayaan Paskah akan meyakinkan kita dengan kebangkitan Kristus, Dia akan memenangkan kita melewati situasi pandemi COVID-19. Dengan mengandalkan iman dan anugerahnya di dalam Yesus yang telah mengalahkan maut. Selamat Paskah, Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, yang telah memberkati kami hingga pada saat ini. Ketika kami disapa oleh firman Tuhan di Minggu Paskah yang pertama ini, tentang kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan kematian dan maut. Kami percaya Engkau juga dengan kebangkitan-Mu akan menolong kami untuk melewati setiap situasi yang terjadi pada saat ini. Engkau tolong dan Engkau berkatilah kami Tuhan, melewati situasi yang terjadi saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Bersama dengan kebangkitan-Mu, kiranya kami juga dibangkitkan untuk terus semangat di dalam pengharapan kepada Kristus. Engkau berkati jemaat-Mu HKBP Jati Asih. Engkau berkati jemaat-Mu seluruh HKBP, bahkan seluruh orang-orang yang percaya di seluruh dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Tuhan selalu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup, dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Selamat Paskah dan selamat menikmati aktivitas di rumah masing-masing. Tuhan memberkati.